Selamat siang, nama saya Lydia. Pada saat ini saya akan membahas tentang penolakan kenaikan UMR. Apa sih sebenarnya UMR itu? UMR itu adalah standar minimum yang diberikan kepada perusahaan untuk memberikan upah kepada karyawan. Dan kenaikan UMR itu untuk memenuhi tuntutan para pekerja dan kesejahteraan para karyawan. Apakah kenaikan UMR itu merupakan langkah efektif? Kemenaker Trans 226/2000 mendefinisikan upah minimum kabupaten atau kota sebagai upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten atau kota. Maka dari itu, UMK Kota Surabaya adalah upah minimum yang berlaku di daerah Kota Surabaya. Pemerintah menetapkan UMK Kota Surabaya sebesar Rp2.200.000 yang berlaku mulai 1 Januari 2014. Angka ini dipilih untuk memenuhi tujuan dari Peraturan Menteri Tenaga Nomor 5 Tahun 1989 tentang upah minimum, yaitu memenuhi kebutuhan minimum pekerja. Mekanisme pembentukan UMK dilaksanakan melalui sebuah penelitian di mana komponen-komponennya merupakan harga barang konsumsi pokok sehari-hari. Hasil dari pembentukan harga tersebut akan menjadi bahan dasar penetapan UMK. Selanjutnya, penetapan UMK dilakukan melalui berbagai modifikasi atas kepentingan pengusaha, pekerja, pemerintah, dan juga masyarakat. Standar UMK ini mencakup lingkup daerah dan diperbarui setiap tahun, sehingga tingkat UMK di tiap kota juga berbeda. Oleh karena itu, UMK memiliki hubungan berantai dengan kesejahteraan masyarakat dan juga harga barang-barang kebutuhan. Pada saat standar UMK naik, maka biaya produksi mengalami dampak secara langsung, sebab gaji karyawan berhubungan langsung dengan biaya produksi. PHK merupakan salah satu solusi yang sering diambil oleh produsen karena kemampuan perusahaan untuk membayar gaji sangat terbatas, dan juga kenaikan UMK bukan berarti kenaikan kualitas pekerja. Bagaimana pendapat Anda tentang kenaikan UMR? Setuju atau tidak? Saya tidak setuju. Soalnya toko saya kan tokonya kecil, jadi kalau ada kenaikan gaji UMR sebesar 2,2 juta itu terus terang saya sih keberatan. Di samping itu juga pegawai yang kerja di sini kerjanya juga tidak terlalu berat, hanya melayani customer. Jadi kalau untuk gaji segitu menurut saya terlalu besar, tidak sesuai juga dengan omset. Jika tidak melakukan PHK, maka hal lain yang dilakukan perusahaan adalah menggaji pekerjanya di bawah standar UMK. Fenomena ini nyata terlihat di gerai-gerai yang terdapat di Pakuwon Trade Center, salah satu mal yang berlokasi di Surabaya Barat. Contoh nyata lainnya terdapat di UC Walk, pusat makanan di Universitas Ciputra, Surabaya. Pada dasarnya, kalau tujuan kenaikan UMK itu kan untuk mensejahterakan masyarakat. Itu saya setuju aja sebenarnya. Cuma pemerintah terkadang menurut saya itu kurang bijaksana, karena kan kalau dengan kenaikan UMK, banyak UKM itu yang akan dalam tanda kutip belum tikar karena tidak mampu untuk menggaji orang dengan UMK yang segitu tingginya. Sedangkan pemerintah sendiri kan sangat membutuhkan UKM di Indonesia ini. Nah, kenapa juga nggak setuju dengan UMK yang setinggi itu? Terkadang gini, masyarakat Indonesia terkesan dengan adanya UMK dari pemerintah, mereka tinggal terima enak aja, mereka tidak mau bekerja keras atau bekerja lebih, tapi mereka menuntut untuk gaji yang setinggi itu. Kecuali memang ada karyawan-karyawan tertentu yang memang mereka setimpal dengan UMK itu nggak apa-apa, kita gaji dari situ. Tapi kan kebanyakan nggak memenuhi standar kerja yang ada, tetapi pemerintah dengan menentukan standar UMK segitu tingginya, sehingga membuat mereka merasa dalam tanda kutip itu sombong atau menjual harga diri lebih mahal, padahal mereka tidak memiliki pendidikan yang cukup, pengalaman yang cukup, seperti itu sih. Cuma kalau memang pemerintah mau menstandarkan UMK pada dasarnya baik, cuma lebih baik ditelaah lagi mungkin untuk UKM UMK-nya berapa, untuk misalnya perusahaan besar UMK-nya berapa, sehingga segala sesuatunya itu lebih clear daripada UMK diberikan patokannya tinggi tetapi banyak perusahaan yang tidak memenuhi itu, sehingga mereka dalam tanda kutip menutup-nutupinya atau membujuki pemerintah tersebut, kan lebih urusannya lebih panjang gitu loh. Ya, jadi menurut saya lebih baik pemerintah membagi UMK untuk UKM berapa, UMK untuk perusahaan
UMK-nya lebih ada. Kalau UMK sekarang itu ada, tapi nggak semua. Karena jujur aja saya pribadi sangat berat kalau misalnya dengan 9 ke bawah ya saya harus gaji dengan UMK yang memang memenuhi standar kerja, terus juga udah lama ya, ada yang memang udah sesuai standar UMK tersebut. Ya gitu. Soalnya pemerintah cukup lucu juga sih, setiap tahun menaikkan UMK yang persentasenya itu sangat tinggi sekali. Realisasi program ini memang awalnya akan membutuhkan biaya yang besar pada jangka pendek. Namun, jika dijalankan dengan baik dan konsisten, akan dapat mengurangi banyak masalah yang terjadi di Indonesia, termasuk UMK. Bagaimana pemerintah Indonesia? Sanggup? Dari sini dapat kita simpulkan bahwa kenaikan UMR bukan merupakan langkah efektif. Sebab kenaikan UMR akan memberikan beban kepada perusahaan dan perusahaan akan melakukan PHK yang akan meningkatkan tingkat pengangguran di Indonesia. Kenaikan UMR sendiri akan meningkatkan harga barang dan harga barang yang meningkat akan mempengaruhi permintaan lagi terhadap kenaikan UMR yang akan terus berulang tanpa ada penyelesaian yang tepat.